penggeledahan, petugas awalnya Kasus mengira penipuan lokasi online yang atau scam digunakan terus oleh saja para terjadi. pelaku ini Sepanjang tahun 2025 saja, ratusan ribu laporan diterima oleh OJK dengan kerugian triliunan rupiah. Meski literasi digital masyarakat terus naik dari tahun ke tahun, tapi penipuan online terus saja terjadi. Mengapa bisa begini? Digitalisasi sudah menjadi keharusan buat masyarakat Indonesia biar nggak ketinggalan zaman. Digitalisasi juga telah mengubah cara hidup dan proses sosial masyarakat. Adaptasi teknologi menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas hidup di tengah zaman yang terus berubah. Sejak 2019 hingga 2024, kepemilikan gawai atau gadget di Indonesia semakin meningkat, diimbangi ketergantungan masyarakat terhadap teknologi digital di kehidupan sehari-hari. Meningkatnya jumlah kepemilikan gawai oleh masyarakat juga diimbangi dengan Indeks Masyarakat Digital Indonesia atau IMDI yang selalu naik dari tahun ke tahun. Artinya masyarakat Indonesia kian melek terhadap digitalisasi. Namun, kenaikan indeks tersebut berbanding terbalik dengan kecakapan masyarakat dalam menjaga keamanan data dan privasi di dunia digital. Hal ini terlihat dari kasus penipuan berbasis online yang masih terjadi kepada para pengguna internet di Indonesia. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI pada tahun 2025 mengungkapkan kasus penipuan online menjadi kasus keamanan yang paling sering terjadi saat seseorang mengakses internet. Indonesia Anti-Scam Center atau IASC juga mencatat sebanyak 373.000 laporan kasus penipuan dari masyarakat. Total laporan itu dihimpun sejak 2024 sampai 30 November 2025 dengan total kerugian yang dialami karena penipuan online sebesar 8,2 triliun rupiah. Pertanyaan mendasar pun mencuat, mengapa masyarakat masih terjebak penipuan online? Sebelum menjawab itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu modus-modus penipuan online yang paling sering digunakan. Pertama, adalah phishing. Modus ini paling umum dilakukan dengan mengirim email yang tampak berasal dari pihak terpercaya untuk mengelabui korban agar memberikan informasi sensitif, seperti kata sandi atau nomor kartu kredit. Indonesia Domain Abuse Data Exchange pada kuartal 3 tahun 2025 mencatat sebanyak 8.250 domain disalahgunakan untuk aktivitas phishing dengan 10 brand yang nama besarnya sering disalahgunakan untuk penipuan online. Modus ini dialami oleh Rangga. Kartu kreditnya dikuras penipu melalui modus phishing berkedok penawaran penukaran poin kartu kredit yang menjanjikan. Pertamanya itu saya dapat SMS dari official bank yang kartu kreditnya saya pegang gitu ya. Ada penipuan tentang reward kartu kredit gitu. Nah di situ saya kayak tertarik dengan beberapa hadiah yang mereka tawarkan. Nah lalu akhirnya saya melakukan transaksi penukaran poin itu di link yang mereka kasih melalui nomor official. Namun ternyata itu phishing ya. Jadi dari transaksi itu saya sempat request 2 kali OTP kena di Taiwan dolar sekitar 4,2 sampai 4,3 juta sih gitu. Interface tampilan dari link phishing yang saya klik itu benar-benar kayak website dari bank itu sendiri gitu ya. Benar-benar jadi kita di situ minta masukin data diri kita mulai dari nama dan nomor kartu kredit sih sebenarnya. Lalu dicek nih poin kita ada sekian, waktu itu saya sekitar ada berapa belas ribu gitu ya, dan ternyata poin-poin itu bisa ditukarkan dengan handphone Android atau smartwatch. Nah saya tergiur di antara salah satu itu gitu. Lalu ada juga penipuan belanja online dengan modus menawarkan produk berharga murah melalui media sosial atau toko daring abal-abal, meminta pembayaran penuh dan menghilang setelah dana ditransfer. Di tahun ini saja, lebih dari 64.000 pelaporan atas penipuan belanja online dengan total kerugian mencapai 1,14 triliun rupiah.
Ada juga penipuan lewat file aplikasi dengan cara penipu mengirim undangan palsu atau file aplikasi lewat WhatsApp untuk mencuri data pribadi dan mengakses mobile banking korban. Dan terakhir, ada modus penipuan iming-iming investasi cepat kaya. Pelaku menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat, bahkan sempat mengizinkan penarikan dana di awal untuk membangun kepercayaan. Namun setelah korban terkumpul banyak, situs atau aplikasi pelaku mendadak hilang dan seluruh dana akan lenyap. No money. Di tahun 2025 saja, OJK sudah memblokir 74 tawaran investasi ilegal, termasuk penipuan kerja paruh waktu serta berbagai penawaran investasi palsu. Beragam skema penipuan masih terus terjadi karena rendahnya kesadaran keamanan siber masyarakat yang bikin gagal mengenali tanda-tanda penipuan online, seperti URL palsu atau alamat pengirim mencurigakan, sehingga mudah terjebak penipuan. Seperti yang dialami oleh Karisma, dirinya menjadi korban penipuan digital setelah akun Instagramnya diretas lewat pesan berisi tautan palsu. Saat tautan tersebut diklik, akun Instagram miliknya diambil alih pelaku dan digunakan untuk menipu dengan modus pinjam uang yang menyebabkan kerugian hingga jutaan rupiah. Akhirnya gue buka, gue klik, larinya ke website yang nggak jelas, gue back lagi, ternyata gue tinggal, ternyata itu nggak lama kemudian banyak orang-orang yang nelponin gue dan ternyata akun Instagram gue udah hilang lah, lenyap, diambil alih oleh hacker. Dan si hacker ini mendm seluruh kontak yang ada di Instagram gue itu untuk minjem uang mengatasnamakan gue sih, seperti itu. Hacker ini cukup pinter ya, mungkin dia scroll ke atas isi DM aku dengan teman-temanku, jadi dia bisa niruin tuh kalimatnya, cara ketikannya, dan nama panggilannya. Karena kan kadang ada nama-nama panggilan khusus ya kalau sama teman-teman dekat. Nah itu tuh si hacker ini bisa menirukan. Jadi mungkin orang-orang yang memang lagi panik atau lagi buru-buru itu memang ngiranya itu aku gitu. Contohnya kayak ada salah satu temenku lah dapat DM dari akun Instagram yang udah diambil alih oleh hacker ini untuk minjem uang senilai 500.000 gitu, dengan narasi seolah-olah aku memang lagi sangat membutuhkan, dan tanpa pikir panjang karena mungkin temenku ini percaya, ya akhirnya langsung ditransfer lah, padahal itu nomor rekeningnya bukan nomor rekening aku dan bukan nomor rekening suami aku atau orang-orang terdekat aku sih. Berapa Mbak nilai yang hampir sekitar 4 juta. Kalau kata ICT Watch, lembaga yang aktif dalam gerakan literasi digital, penipuan digital menyasar emosi, sehingga kerentanan psikis pengguna menjadi pintu masuk utama kejahatan. Tanan dari kita pengguna ya, yang masih mudah sekali diserang psikisnya ya, karena kan penipuan itu yang diserang sebenarnya bukan nalar tapi emosi ya, dan itu masih gampang tertipu. Sebenarnya masyarakat kita itu adaptif sama teknologi ya, sama teknologi. Kementerian Komdigi mengeluarkan rilis indeks literasi masyarakat kita oke nih, udah naik gitu kan, tapi ternyata memang tidak diimbangi sama melek atau kekhawatiran, kewaspadaan terhadap penipuan-penipuan yang ada. Mereka sangat adaptif ketika AI muncul. Waduh, netizen kita banyak banget tuh bikin AI apa-apa semuanya. Tapi mereka tidak khawatir kalau AI itu bisa dijadikan buat menipu. Ada beberapa cara untuk mencegah penipuan berbasis online ini. Salah satunya memeriksa alamat email dan domain yang dikirim oleh penipu dengan seksama. Karena penipu kerap menggunakan alamat yang tampak mirip dengan pihak resmi, namun mengandung salah ejaan atau karakter tambahan untuk mengelabui korban. Lalu gunakan autentikasi 2 faktor sebagai lapisan keamanan tambahan, serta pastikan akun memiliki kata sandi yang unik dan kuat agar tidak mudah dibobol penipu.
Selain itu juga bisa bertanya kepada orang sekitar maupun customer service produk yang dicatut namanya oleh penipu. Yang diserang sama penjahat digital itu adalah emosi, bukan nalar kritis ya. Jadi cara kita menanganinya adalah ya dengan meningkatkan critical thinking kita, nalar kritis kita. Setiap dapat informasi, link atau wah apa ini, kita harus jeda dulu ya, mikir dulu ini benar atau enggak. Skeptis yang positif lah ya. Jadi skeptis saja dulu. Belum tentu ini benar gitu. Termasuk dalam menerima informasi ya, apalagi di zaman AI harus lebih banyak skeptis sih. Harus ya intinya critical thinkingnya harus ditumbuhkan terus ya, dilatih terus ya agar nggak kena. Karena kebanyakan yang kena itu karena tertipu secara emosi. Diburu-buru, wah saudara kena kecelakaan, akhirnya nggak mau mikir jeda dulu, kena, oh dapat bonus, wah gede nih, langsung investasi besar, ya rata-rata itu sih ujung-ujungnya. Di era masyarakat makin cakap digital, penipuan online bukan tanda ketertinggalan, melainkan celah dari rasa aman yang semu. Selama kewaspadaan tak tumbuh secepat teknologi, penipu akan selalu selangkah lebih dulu.